Hai teman-teman, video ini akan membahas konsep inti dari kepemimpinan situasional. Kepemimpinan situasional berpendapat bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang terbaik. Gaya yang paling efektif adalah yang sesuai dengan kebutuhan individu atau tim yang dipimpin. Pendekatan ini menekankan fleksibilitas dan adaptasi. Pemimpin harus beralih dari anggapan bahwa satu ukuran cocok untuk semua. Orang-orang berbeda dan situasi berbeda membutuhkan strategi kepemimpinan yang berbeda pula. Pemimpin yang memahami konsep ini lebih siap untuk memotivasi dan membimbing timnya. Mereka menyesuaikan pendekatan untuk memenuhi kebutuhan unik dari setiap situasi. Model Situational Leadership 2 yang dikembangkan oleh Ken Blanchard menyediakan kerangka kerja praktis untuk menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan situasional. Model ini menekankan dua dimensi kunci dari perilaku kepemimpinan, perilaku direktif dan perilaku pendukung. Perilaku direktif berfokus pada pemberian instruksi yang jelas dan menetapkan tujuan. Perilaku pendukung berpusat di sekitar membangun hubungan dan mendorong kolaborasi. Model Situational Leadership 2 mengidentifikasi 4 gaya kepemimpinan, mengarahkan, melatih, mendukung, dan mendelegasikan. Gaya mengarahkan atau style 1 ditandai dengan tingkat perilaku direktif yang tinggi dan tingkat perilaku pendukung yang rendah. Gaya ini paling efektif ketika bekerja dengan individu yang baru mengenal tugas atau peran dan membutuhkan instruksi yang jelas dan pengawasan yang ketat. Para pemimpin yang menggunakan gaya ini memberikan arahan khusus, menetapkan harapan yang jelas, dan memantau kemajuan secara ketat. Mereka fokus pada pengajaran, keterampilan yang diperlukan, dan memastikan bahwa tugas diselesaikan dengan benar dan efisien. Komunikasi seringkali satu arah, dengan pemimpin memberikan instruksi dan pengikut melaksanakannya. Gaya ini sangat berguna dalam situasi di mana hanya ada sedikit ruang untuk kesalahan, seperti ketika keselamatan menjadi perhatian atau ketika tugas terbatas waktu. Ini juga bermanfaat ketika bekerja dengan individu yang ingin belajar, tetapi tidak memiliki pengalaman atau kepercayaan diri untuk bekerja mandiri. Harus dicatat bahwa hanya mengandalkan gaya ini dapat menghambat perkembangan inisiatif dan kreativitas individu. Sangat penting bagi para pemimpin untuk mengenali kapan harus secara bertahap beralih ke gaya lain, ketika anggota tim mereka mendapatkan kompetensi dan kepercayaan diri. Gaya melatih atau style 2 adalah tentang menggabungkan tingkat tinggi dari perilaku direktif dan suportif. Pendekatan ini paling efektif ketika bekerja dengan individu yang memiliki beberapa pengalaman dan keterampilan tetapi masih membutuhkan bimbingan dan dorongan. Para pemimpin yang menggunakan gaya ini terus memberikan arahan yang jelas dan menetapkan harapan, tetapi mereka juga fokus pada membangun hubungan yang mendukung dengan anggota tim mereka. Mereka secara aktif melibatkan individu dalam proses pengambilan keputusan, meminta masukan mereka, dan memberikan umpan balik secara teratur untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan. Gaya ini sangat berharga ketika individu antusias dan mau belajar, tetapi mungkin masih kurang percaya diri atau pengalaman untuk membuat keputusan independen. Dengan memberikan arahan dan dukungan, para pemimpin dapat membantu individu mengembangkan keterampilan mereka dan membangun kepercayaan diri mereka. Penting untuk menghindari manajemen mikro saat menggunakan gaya ini. Sementara itu, memberikan bimbingan sangat penting. Sama pentingnya dengan memungkinkan individu untuk mengambil kepemilikan atas pekerjaan mereka dan belajar dari kesalahan mereka. Gaya mendukung atau style 3 ditandai dengan tingkat perilaku direktif yang rendah dan tingkat perilaku pendukung yang tinggi.
Gaya ini efektif untuk individu yang kompeten, tetapi kurang motivasi atau kepercayaan diri. Pemimpin fokus pada menciptakan lingkungan kerja positif dan membesarkan hati. Mereka mendengarkan, memberikan dukungan emosional, dan mengakui prestasi. Gaya mendelegasikan atau style 4 melibatkan tingkat rendah dari perilaku direktif dan perilaku pendukung. Gaya ini paling efektif ketika bekerja dengan individu yang sangat kompeten, berpengalaman, dan termotivasi untuk mengambil kepemilikan penuh atas pekerjaan mereka. Para pemimpin yang menggunakan gaya ini mempercayai anggota tim mereka untuk mengelola beban kerja mereka sendiri dan membuat keputusan independen. Mereka memberikan arahan atau pengawasan minimal, memungkinkan individu memanfaatkan keterampilan dan pengalaman mereka untuk mencapai hasil yang diinginkan. Gaya ini sangat berharga ketika bekerja dengan individu berkinerja tinggi yang berkembang dengan otonomi dan tanggung jawab. Ini memungkinkan mereka memanfaatkan keahlian mereka dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesuksesan tim. Penting untuk dicatat bahwa mendelegasikan tidak sama dengan melepaskan tanggung jawab. Para pemimpin masih perlu memantau kemajuan, memberikan dukungan saat dibutuhkan, dan memastikan bahwa individu memiliki sumber daya dan informasi yang mereka butuhkan untuk berhasil. Pendekatan kepemimpinan situasional menawarkan fleksibilitas bagi para pemimpin. Mereka dapat beradaptasi dengan individu dan situasi yang berkembang. Ini meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Namun, model ini memiliki keterbatasan. Kritikus berpendapat bahwa bukti empirisnya kurang. Faktor eksternal juga dapat memengaruhi efektivitasnya. Meskipun pendekatan kepemimpinan situasional bukannya tanpa kritik, penekanannya pada kemampuan beradaptasi tetap menjadi pelajaran berharga bagi para pemimpin di semua tingkatan. Dengan memahami prinsip-prinsip kepemimpinan situasional, para pemimpin dapat mengembangkan pendekatan yang lebih efektif untuk membimbing tim mereka. Dengan merangkul fleksibilitas, mendorong komunikasi terbuka, dan terus-menerus menilai dan menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka, para pemimpin dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih menarik, produktif, dan memuaskan bagi diri mereka sendiri dan anggota tim mereka.